Ya, selamat pagi. Saya akan menjelaskan materi kita yang selanjutnya, yaitu dengan topik pencarian dan visualisasi informasi. Oke, yang menjadi learning outcome atau tujuan pembelajaran daripada materi kita pada hari ini adalah di mana mahasiswa dapat menghubungkan jenis visualisasi informasi dengan tipe data dan kebutuhan pengguna, serta memahami teknik-teknik pencarian informasi. Jadi, ada beberapa atau berbagai macam jenis visualisasi informasi yang bisa kita create atau kita desain, yang tentunya untuk memberikan kemudahan pemahaman atas hasil pencarian informasi ya yang dilakukan oleh user ketika mereka menggunakan sebuah aplikasi pencarian informasi. Oke, kemudian pencarian informasi juga tentunya disesuaikan dengan tipe data atau informasi yang akan dicari, apakah dalam bentuk gambar, apakah dalam bentuk teks gitu ya, atau bentuk-bentuk data lainnya. Oke, kita lanjut topik bahasan, pendahuluan, kemudian query database dan pencarian kata dalam dokumen tekstual, ya. Kemudian pencarian dokumen multimedia, visualisasi dan filter, bagaimana cara kita melakukan filtering terhadap proses pencarian informasi. Nah, komputer adalah alat bantu pencarian yang baik, ya. Kemudian tetapi antarmuka pemakai tradisional menghalang pemakai pemula. Jadi ini maksudnya adalah bahwa komputer itu ataupun komputer small medium ya, atau small media gitu ya, itu merupakan alat pencarian informasi yang efektif atau yang baik ya. Tetapi bagaimana agar setiap proses pencarian baik itu dihubungkan dengan berbagai jenis pemakai ya, tetap mereka bisa menggunakan dengan mudah dan memahami hasil pencarian itu dengan mudah ya. Nah, hal-hal yang menghalangi proses pencarian untuk mereka pemakai pemula itu adalah perintah yang digunakan dalam proses pencarian itu sangat kompleks. Kemudian adanya operator-operator yang tentunya mereka tidak paham menggunakan, atau mungkin juga mereka tidak mengerti jenis-jenis operator yang bisa digunakan. Kemudian konsep pencarian itu yang menyulitkan. Ini khususnya dikaitkan dengan antarmuka ya, jadi antarmuka yang digunakan dalam proses pencarian informasi tersebut. Nah, kemudian model antarmuka objek aksi itu sebenarnya membantu perancangan untuk melakukan eksplorasi informasi, di mana kita bisa memisahkan konsep tugas dari konsep antarmuka, kemudian memisahkan isu antarmuka tingkat tinggi dengan tingkat rendah. Artinya antarmuka dengan kompleks makro maupun mikro. Kemudian bagaimana melakukan proses pencarian? Salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan query database. Ya, query database dalam pencarian kata dalam dokumen tekstual. Jadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam proses pencarian informasi dalam sebuah kumpulan data yang berjenis data string atau teks ya, itu digunakan dengan menggunakan query. Nah, query database relasional dengan SQL, pemakai menulis query yang mencocokkan nilai atribut. Jadi artinya ketika kita akan mencari sebuah informasi, maka kita memasukkan sebuah nilai ya, sebuah nilai yang kita gunakan sebagai menjadi sebuah atribut untuk dicocokkan di dalam sebuah database. Artinya disamakan ketika kata kunci yang kita masukkan dalam sebuah
text box pencarian lah seperti itu, maka kata kunci itu akan dicocokkan dengan teks yang ada di dalam database, ya. Seperti contoh di sini dituliskan select name, nama, ya. Kemudian IPK from mahasiswa where kota sama dengan dalam tanda petik Jakarta Barat, ya, dan N IPK lebih besar dari 3,9. Order by nama. Kalau kita artikan ini sebuah query yang sederhana, di mana kita ingin menampilkan select itu pilih nama dari sebuah, artinya ada sekumpulan data, ada sebuah database di mana di dalam database itu terdapat tabel gitu ya. Nama tabelnya adalah mahasiswa karena di situ dituliskan from mahasiswa. Jadi select nama. Di dalam sebuah tabel mahasiswa terdapat beberapa atribut. Nah, atribut yang bisa kita lihat sesuai dengan contoh ini adalah nama, kemudian IPK, ya, dan from ini adalah dari tabel mahasiswa maksudnya. Kemudian di mana, jadi ada juga atribut kota dan ada juga atribut IPK, ya, dari sebuah database yang isinya adalah tabel mahasiswa, ya. Nah, maksud daripada sebuah query ini dalam proses pencarian ini adalah pilih nama atau tampilkan nama, kemudian IPK dari tabel mahasiswa di mana where ya, where kota sama dengan Jakarta Barat. Jadi yang menjadi ini adalah Jakarta Barat ini adalah proses filtering. Where kota sama dengan Jakarta Barat itu adalah proses filtering, ya. Dan N IPK juga proses keyword yang kita masukkan atau atribut yang kita gunakan untuk melakukan proses filtering, di mana IPK-nya lebih besar dari 3,9, ya. Kemudian ini opsional, order by ini adalah opsional, di mana maksudnya diurutkan berdasarkan nama. Jadi akan diurutkan berdasarkan nama, ascending atau descending. Kalau ini secara otomatis dia adalah ascending, artinya diurutkan dari A sampai Z gitu ya. Nah, jadi inilah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk proses pencarian dari sekumpulan database, ya. Oke. Kemudian powerful tapi membutuhkan pelatihan, ya, karena sangat baik tapi perlu pelatihan untuk memahami proses pembuatan query-nya tentunya untuk nanti kita tampilkan atau kita desain dalam sebuah antarmuka, ya. Jadi sebenarnya kalau pemakai tidak tahu bagaimana caranya mesin itu menampilkan hasil pencarian informasi, ya, misalnya Google gitu ya, kita ambil contoh Google, sebuah aplikasi pencarian, kita hanya memasukkan kata kunci tertentu dalam sebuah text box keyword, ya, kemudian ketika kita enter maka mereka menampilkan baik itu yang persis sama atau yang memiliki kemiripan dan sebagainya, ya. Jadi user taunya masukkan kata kunci kemudian tampil hasil. Tapi kalau kita sebagai seorang desainer, tentu kita harus memahami bagaimana teknik atau proses pencarian itu terjadi, gitu ya. Nah, kemudian beberapa alternatif lain dalam proses pencarian kata dalam sebuah dokumen tekstual adalah dengan menggunakan query by example, form fill in a query, ya, atau di dalam sebuah form fill atau form isian dengan form isian query tentunya, kemudian textual searches, kemudian natural language query, ya. Kemudian kita lanjut, ini adalah sebuah contoh pencarian, ya, query by example, ya, dalam sebuah atau pencarian kata dalam sebuah dokumen tekstual, ya. Contoh ini menggunakan aplikasi Access, Microsoft Access, ya. Jadi ada sebuah tabel tadi, ada sebuah tabel namanya mahasiswa, kemudian di dalam sebuah tabel mahasiswa ada atribut name, nama, kota, IPK. Jadi secara view query yang tadi dibahas sebelumnya adalah bentuknya seperti ini. Jadi
Di sana ada field nama, ada kota, ada IPK. Dan yang kita tampilkan adalah tadi yang diminta sesuai dengan query adalah nama dan IPK. Ini dia yang di checklist. Ya, artinya ini tidak terchecklist, berarti ini tidak ditampilkan. Jadi yang hanya ditampilkan adalah nama, kemudian IPK dari sebuah tabel mahasiswa, di mana ya yang menjadi filternya kriteria. Ini kriteria itu sebagai filter. Ya, filternya adalah kota dari tabel mahasiswa yang isinya sama dengan Jakarta Barat, dan ini ya, dan karena dia masih di baris yang sama, dan IPK-nya dari tabel mahasiswa lebih besar dari 3.0. Jadi ketika kriteria ini dipenuhi, kedua kriteria ini dipenuhi, maka akan muncul nama mahasiswanya dan IPK-nya. Seperti itu penjelasan secara design view, ya. Kalau yang sebelumnya adalah query, ini adalah query, ya. Kalau ini adalah design view dari query tersebut, ya. Kemudian desain yang lebih baik dan konsistensi antara sistem yang berbeda dengan dapat menghasilkan. Artinya desain yang lebih baik dan konsistensi antara sistem yang berbeda dapat menghasilkan kinerja yang lebih cepat, pengurangan asumsi keliru, peningkatan keberhasilan dalam menemukan informasi yang relevan, ya. Peningkatan keberhasilan dalam menemukan informasi yang relevan. Oke. Kemudian cara pencarian tekstual yang biasa digunakan, pencarian string eksak, artinya string yang keywordnya pasti. Contoh misalnya ketika kita memasukkan sebuah kata usni, maka yang ditampilkan adalah yang ada kata usninya saja misalnya. Jadi dia eksak, pasti. Kemudian pencarian probabilistik, ini ya contoh eksak dan tidak eksak, pasti ada tidak pasti, ya, string pasti ini. Kalau tadi kita memasukkan kata kunci makan contohnya, maka akan muncul hasil pencariannya yang ada kata makan. Jadi kalau ada kata memakan itu tidak ditampilkan karena dia eksak, ya. Tapi kalau yang relevan, memakan itu nanti akan muncul, ya. Probabilistik, kemudian pencarian probabilistik dengan bobot kedekatan kata, ya. Kemudian pencarian boolean, artinya pencarian boolean itu dengan menggunakan simbol-simbol boolean. Jadi makan dan minum. Jadi yang ada kata-kata makan dan minum nanti akan muncul makan or minum, gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Ada penggunaan penambahan kata kunci boolean, ya. Kemudian kerangka kerja untuk mengkoordinasikan perancangan antarmuka pencarian tekstual, ya tentu harus diformulasikan terlebih dahulu. Kemudian kita inisiasi aksi yang akan kita berikan, kemudian memeriksa hasil pencarian yang sudah kita definisikan sesuai dengan formulasi sebelumnya, kemudian memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki setelah proses pencarian itu ditampilkan. Jadi inilah kerangka kerja kita untuk bagaimana mendesain sebuah antarmuka pencarian tekstual yang baik, gitu ya. Ya, jadi itu tadi, tentu harus kita formulasikan kita mau menampilkan seperti apa, kita mau menampilkan bentuk visualisasi informasinya juga bagaimana, gitu ya. Kemudian lakukan tindakan atau inisiasi aksi. Kemudian dari inisiasi aksi tentu akan ada hasil yang diperoleh. Maka kita cek proses pencariannya apakah sudah sesuai dengan formulasi yang sudah kita tentukan. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep atau formulasi yang inginkan, maka tentu kita harus berikan perbaikan, gitu ya. Kemudian contoh dalam atau penjelasan dari setiap kerangka koordinasi yang kita harus lakukan dalam proses pencarian tekstual, ya. Mengekspresikan pencarian, sumber yang tepat, field yang membatasi sumber, kemudian mengenali frase, ya, membolehkan varian case sensitif atau stemming itu pemenggalan, ya, pemenggalan. Misalnya memandikan, jadi
plus mandi plus kan, itu proses stemming. Kemudian partial match, phonetic variation, dan abbreviation, sinonim dari threshold, ya. Itulah yang harus kita, artinya kita harus definisikan apakah dalam proses pencarian itu eksak, ya, tepat sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, atau dia juga bisa menerima huruf besar maupun huruf kecil, gitu ya, atau harus huruf besar atau harus huruf kecil, atau non case sensitive, ya. Kemudian stemming tadi dan seterusnya. Artinya kita harus definisikan dulu dari awal proses atau formulasi pencarian yang boleh kita terima dari hasil input yang diberikan oleh user, gitu ya. Kemudian inisiasi aksi, melakukan pencarian, ya, aksi eksplisit tombol yang konsisten, aksi implisit perubahan parameter. Artinya parameternya bisa kita ubah-ubah, ya, atau yang sudah tetap. Jadi kita hanya menekan tombol yang sudah disediakan dalam sebuah antarmuka. Nah, kemudian memeriksa hasil, membaca pesan dan keluaran. Ini membaca pesan penjelasan, kemudian melihat daftar tekstualnya, memanipulasi visualnya, ya, artinya bisa kita manipulasi. Sebagai contoh sederhana saja, misalnya di dalam Google itu hasil pencarian itu sangat banyak, gitu ya, dan terkadang kita ketika kita tidak secara pasti menemukan yang kita inginkan atau ditampilkan yang kita inginkan, maka tentu kita harus buka satu-satu. Nah, di situ salah satu teknik untuk visualisasi informasi yang baik di situ adalah menggunakan warna sebagai indikator bahwa sebuah artikel sudah dibaca atau tidak, gitu ya. Kemudian mengendalikan ukuran himpunan hasil dan apa yang ditampilkan, mengubah urutan, kemudian menjelajahi pengelompokan atau clustering. Ya, di Google juga itu ada pengelompokan atau clustering gambar, all, gitu ya, video, ya, teks, di situ ada, ya, ada pengelompokan atau clustering. Kemudian memperbaiki formulasi langkah berikutnya, menggunakan pesan yang berarti untuk membantu dalam perbaikan pencarian, memudahkan perubahan parameter pencarian, artinya kita dengan mudah bisa merubah parameter atau kunci, kata kunci yang akan kita jadikan sebagai keyword untuk proses pencarian, memungkinkan hasil pencarian disimpan atau di download atau di save, gitu ya. Artinya itu harus kita sediakan kepada user supaya mereka merasa mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama dengan atau pada saat mereka menggunakan aplikasi pencarian yang kita desain, ya. Kemudian ini adalah contoh visual sebuah mesin pencari atau antarmuka pencari, ya. Di sini ada text box untuk mengisi keyword yang kita jadikan sebagai parameter pencarian. Kemudian ada tombol search, ya. Kemudian ada clear, itu menghapus teks yang kita masukkan. Jadi dengan mudah mengganti parameter, ya, seperti yang sampaikan tadi, ya. Kemudian memilih, ya, seperti ini. Ada juga proses pencarian tidak memasukkan kata, tapi memilih untuk meminimalisir kesalahan penulisan keyword, ya. Kemudian search, kemudian ada clear, kemudian ada lagi yang ketiga ini sama menggunakan selection, kemudian ada membatasi parameter seperti ini, from, through, ya. Jadi artinya ada beberapa teknik yang bisa kita atau model yang bisa kita desain sebagai sebuah mesin pencari. Jadi artinya memudahkan user untuk mencari sesuai dengan formula, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bayangkan kalau kita hanya menyediakan satu model pencarian dalam sebuah antarmuka, tentu tidak akan lebih baik jika kita menyediakan beberapa model seperti selection, input, by parameter, atau melakukan range filter, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pencarian dokumen multimedia, ada beberapa dokumen multimedia yang bisa kita lihat atau kita pahami. Yang pertama adalah photo search atau foto. Kemudian ada map,
ya. Kemudian artinya kalau proses pencariannya kita menggunakan beberapa hal sesuai dengan jenis dokumen multimedia yang kita akan cari gitu ya. Seperti foto, query by image content ya, mencari berdasarkan profil, koleksi terbatas tapi lebih berhasil. Kemudian map search, koordinat lintang dan bujur, kota atau jadwal penerbangan atau cuaca ya. Biasanya hasil pencarian informasinya seperti kota, jadwal penerbangan, cuaca gitu ya, atau koordinatnya. Itu adalah hasil pencarian kalau dokumen multimedianya dalam bentuk map. Kemudian design or diagram search, pencarian elemen desain. Ya, kemudian sound search, suara ya, dokumen multimedia dalam bentuk suara. Mengenali senandung pemakai, mengedit note pada nada, mencari kata pada percakapan. Kemudian dokumen multimedia yang bentuknya adalah video, ya, mencari frame tertentu, zooming dan panning, dapat didukung dengan database teks. Animation search, kemudian jenis informasi yang bisa kita dapatkan adalah mencari jenis animasi, mencari transisi pada presentasi, ya. Kita mau melihat misalnya transisi pada sebuah presentasi seperti apa, maka kita carilah dokumen multimedia yang bentuknya adalah animasi, gitu. Oke, ini adalah visualisasi informasi, ya, menurut McCormick, ya, bahwa visualisasi itu adalah metode penggunaan komputer untuk mentransformasi simbol menjadi geometrik, ya, mentransformasi simbol-simbol menjadi geometrik. Kemudian memungkinkan peneliti mengamati simulasi dan komputasi. Artinya visualisasi informasi itu adalah bagaimana kita menampilkan informasi dari bentuk simbol menjadi geometrik, menjadi sesuatu yang lebih banyak menampilkan atau menyampaikan pesan. Bahkan pesan yang tidak kita tidak sampaikan, tapi orang bisa melihat ada informasi di situ yang sesungguhnya tidak disampaikan secara detail, secara direct oleh desainernya. Tapi orang yang melihat bisa saja melihat ada informasi yang artinya katakanlah contoh informasi terselubung gitu ya. Memungkinkan peneliti mengamati simulasi dan komputasi, memberikan cara untuk melihat yang tidak terlihat, itu dia, ya, memberikan cara untuk melihat yang tidak terlihat, ya, dari sebuah gambar, ya, memperkaya proses penemuan ilmiah dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan tidak diduga. Artinya kalau kita sering mendengar istilah gambar memiliki 1001 makna gitu ya. Artinya banyak sekali pesan yang bisa kita tangkap dalam sebuah gambar jika dibandingkan dengan sebuah pesan yang ditampilkan dalam bentuk tekstual. Itu. Dalam berbagai bidang telah merevolusikan cara ilmuwan meneliti sains. Kemudian visualisasi informasi pepatah mengatakan sebuah gambar bernilai 1000 kata. Itu dia tadi. Untuk beberapa tugas presentasi visual seperti peta atau foto secara dramatis lebih mudah digunakan untuk dipahami. Ya, kalau kita mau memahami sebuah maksudnya gini, ada kalanya kita lebih mudah memahami pesan yang disampaikan oleh dalam sebuah gambar dibandingkan dengan sebuah teks, ya, atau dalam foto atau peta gitu ya. Lebih mudah digunakan atau dipahami daripada deskripsi tekstual atau laporan yang diucapkan. Mantra pencarian informasi visual, overview dulu, kemudian di zoom dan di filter, lalu detail on demand. Artinya inilah semacam mantra, semacam tahapan atau semacam tindakan yang dilakukan para pencari informasi dalam sebuah mesin pencari gitu ya. Tentu dia akan overview dulu, kemudian di zoom, dilihat, kemudian atau di filter, lalu mereka akan lihat detail dari informasi yang mereka inginkan. Ya. Kemudian jenis-jenis data berdasarkan taksonomi tugas, ya, ada tipe data, linear, map, word, ya, temporal data, multidimensional data, tree data, dan network data.
Contoh yang pertama adalah linear data. Data linear seperti dokumen teks, program source code, atau yang hypertext lah ya, hypertext. Misalnya file bars, document length, source, CSOF ya, information mural ya. Kemudian map data, ini data bidang atau peta mencakup peta geografis, denah, kemudian tata letak surat kabar. Misalnya GIS atau tampilan spasial koleksi dokumen. Kalau yang 3 dimensi ya, objek dunia nyata seperti molekul tubuh manusia, bangunan, pemakai harus memahami posisi dan orientasi, artinya kita harus melihat apakah kita mau lihat dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan seterusnya. Karena kita bisa melihat dari beberapa dimensi atau 3 dimensi dalam hal ini. Misalnya webbook via Ramchat Visible Human Explorer. Kemudian temporal data, timeline, ada waktu awal dan akhir, boleh di overlap atau diulang lagi. Kemudian tugas tambahan menjadi kejadian sebelum, sesudah, dan periode tertentu kita bisa melihat. Kemudian contohnya adalah Perspective Wall, Microsoft Project, Micromedia Flash, Lifeline, ya, dan seterusnya. Kemudian multidimensional data, kebanyakan database relasional dan statistik. Ya, ini contoh daripada multidimensional data. Yang berikutnya adalah tree data, koleksi item dengan setiap item terhubung dengan parent. Ya, artinya kalau kita klik root, kemudian root lah, gitu ya. Kemudian turun lagi ke bawah, anaknya lagi, childnya lagi, kita klik turun lagi dan seterusnya. Artinya dia seperti membentuk sebuah struktur pohon pencarian datanya. Kemudian network data, data terhubung dengan sembarang jumlah item lain, misalnya netmap, webmap, CNET, butterfly visualisasi, WW lainnya. Seperti gambar ditampilkan dalam visualnya. Kemudian tugas-tugas visualisasi informasi. Yang pertama adalah overview, memperoleh ringkasan seluruh koleksi, zoom, melihat lebih dekat item-item yang menarik, filter, menyaring item-item yang tidak menarik, detail on demand, pilih item atau kelompok yang mengambil rinciannya. Relate, melihat hubungan antar item. History, memungkinkan undo, reply, perbaikan, progresif. Kemudian ekstraksi, subkoleksi, dan parameter query. Ini adalah tugas-tugas visualisasi informasi atau tugas-tugas dalam menampilkan hasil pencarian informasi, ya, kemudian divisualkan. Nah, inilah beberapa yang harus kita lakukan ketika hasil pencarian itu sudah muncul. Artinya inilah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Overview, zoom, filter, detail on demand, relate, history, dan extract. Oke, materi visualisasi dan pencarian informasi sudah selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman mengenai materi kali ini. Jika ada yang mau ditanya, nanti kita lanjutkan ke WA grup kita, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan seputar materi yang sudah saya sampaikan. Demikian dan sampai ketemu kembali. Terima kasih.